Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal eh, masa ganti oli ya. Jadi ada bro ya yang penasaran kenapa kok kalau di Amerika itu ganti oli katanya 10.000 mil, sementara kalau di Indonesia kok 10.000 kilometer. Nah, ini sebenarnya ada beberapa alasan ya. Dan ya terutama adalah karena model pemakaiannya. Terus yang satu adalah mindset. Dari mana dulu ya? Dari mindset dulu lah ya. Mindsetnya orang itu senangnya membulatkan. Dan angka bulat itu ya contohnya ya 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Jadi ya orang sukanya ambil yang bulat-bulat. Jadi jarang orang ngomong oh 7.500, oh 12.500 gitu ya. Jarang. Orang ngomongnya 10.000, 5.000, 15.000, 20.000. Senang angka yang bulat-bulat. Karena angkanya angka apa? Bukan angka Romawi ya. Angka Arabik, maka ya kelipatan 5.000. Dan ini juga sebenarnya terjadi juga pada misalnya mata uang. Jadi penulis beberapa waktu yang lalu lihat ada barang yang dijual dengan harga misalnya 40.000 ya. Nah di Eropa mungkin motor Ducati mungkin ya, di Eropa motor Ducati dijual dengan 40.000 euro, sementara di Amerika dijual dengan harga 40.000 US dollar. Nah padahal konversinya enggak 1:1. 1 euro itu lebih mahal daripada 1 US dollar. Penulis lupa angkanya berapa, tapi ya bisa lihat dari konversi rupiahnya lah. Dari konversi rupiah kita bisa lihat bahwa oh bedanya segini gitu ya. Kalau kita lihat kurs BI misalnya ya, nanti penulis screenshotkan kurs PI lah biar tahu bedanya 1 euro dan 1 dolar. Dan ini sering ya, banyak orang Eropa mengeluh ya, kenapa di Amerika pakai satuan USD, angkanya terus langsung di copy paste kan ke euro, padahal euro itu lebih mahal daripada USD. Nah ini ya contoh salah satu pembulatan ya. Ya di barat juga ada sih ya rekomendasi oh full sintetik 10.000, oh mineral 5.000 ya sama lah. Walau nggak terlalu ekstrim ya, karena orang barat juga nggak tahu bahwa oli full sintetik sekarang sudah beda dengan oli full sintetik masa lalu ya. Yang soal penggantian oli ada mirip-mirip sih, cuma kalau penggantian oli ini biasanya pakai konversi orang ya, kecuali yang dari jual olinya. Kalau jual olinya memang bungkus oli itu tidak nyebutkan angka-angka ganjil, tapi angka-angka genap. Kalau misalnya olinya pakai mil ya dia mungkin nggak akan merubah ya, nggak dilokalkan. Baru kalau sudah dilokalkan pakai kilometer misalnya, angkanya pasti dibulatkan 15.000 kilometer, 10.000 kilometer. Walau ya misalnya aslinya 10.000 mil. Jadi 10.000 mil jarang-jarang
penulis lihat ada kemasan oli mencantumkan oh 13.500 berapa atau 13, berapa gitu ya, 13, piro saya konversi mil itu 13.350 gitu. Jarang ya penulis lebih sering angka bulat. Lihatnya kalau kilometer ya 10.000, 15.000, kalau mil ya 10.000, 15.000. Tapi yang perlu jadi catatan adalah ya, angka ini itu adalah angka pabrikan, angka klaim dari pabrikannya. Jadi angka ini ya tidak serta-merta dituruti oleh mereka yang menggunakan. Jadi walau misalnya olinya itu mengklaim bisa 20.000 mil, 25.000 mil, nggak serta-merta dituruti. Memang ada ya keadaan yang memungkinkan oli itu jadi awet. Kita juga perlu memikirkan kondisi di mana oli itu jadi nggak awet. Kondisi oli itu jadi nggak awet itu gimana sih? Karena kita lebih banyak infonya soal mobil, ya kita bicara dari sisi mobilnya saja lah. Oli itu jadi nggak awet kalau keadaannya gimana? Ternyata keadaannya adalah kalau pemakaiannya adalah RPM tinggi. RPM tinggi itu bisa di mana? Di pegunungan. Jadi kalau nanja RPM tinggi, bebannya tinggi, nah itu membuat oli cepat rusak. Atau misalnya kalau di jalan tol, gaspol sampai mentok, nah itu juga merupakan pemakaian yang berat. Dan juga di buku manual, sayangnya penulis gak nemu bukunya manual, nggak nemu mana ya bukunya ya. Tapi di buku manual itu disebutkan juga bahwa pemakaian pelan-pelan, macet-macetan, itu justru membuat oli cepat rusak juga. Jadi harus 2 kali lebih cepat. Jadi dicontohkan mobil patroli polisi ya. Jadi kalau di barat mobil patroli polisi itu sering jalan di perkampungan pelan gitu ya. Kecepatan mungkin 10-20 km per jam. Nah itu malah justru membuat oli itu harus lebih sering diganti. Di situ rekomendasinya adalah 2 kalinya. Jadi kalau buku manual kan rekomendasinya adalah 10.000 km. Nah kalau dipakai di kecepatan pelan, itu malah disuruh 2 kali lebih cepat gantinya di 5.000 km. Nah ini entah mengapa banyak orang yang kelewatan gitu ya. Nanti kalau penulis nemu buku manualnya sopo lah, tak copy paste ya. Tapi penulis sempat baca itu di buku manualnya mobil Daihatsu Hilux, kalau nggak salah ya. Tapi penulis jadi ingat betul, wah ternyata kalau pelan-pelan itu harus ganti oli 2 kali lipat lebih cepat. Nah sementara itu pemakaian yang bikin oli awet apa sih? Pemakaian yang awet itu adalah pemakaian yang RPM menengah ya. Jalan kecepatan konstan, nggak gaspol, nggak rem gitu. Nah kita harus ingat juga bahwa di Amerika, walau jalannya jalan bebas hambatan, mereka itu tetap disiplin mengikuti batas kecepatan. Jadi walau jalannya bebas hambatan ya, tapi kalau kita lihat TV itu ya, kendaraan kan secara umum kecepatannya sama, kecepatannya konstan gitu, karena itu mereka mengikuti batas limit kecepatan maksimal. Yang kalau di Amerika itu adalah 55 atau 60 ya, 55 kalau nggak salah, 55 mil per jam, sekitar kecepatan hampir mendekati 100, sedikit lebih dari 100 kalau nggak salah ya. Nah artinya apa? Kalau untuk mobil kan
kecepatan segitu, kalau misalnya pakai gigi 5 di mobil penulis lah, anggap aja itu kan paling cuma 2000-3000 rpm. Nah itu termasuk rpm yang rendah, dan itu dipakai terusan. Jadi ya yang seperti itu tentu akan membuat oli lebih awet. Yang kalau dari buku manual ya yang paling awet seperti itu, dibanding dengan pemakaian macet-macetan, pemakaian pelan-pelan, pemakaian gaspol, itu 2 kali lebih awet berdasarkan buku manual. Jadi kalau misalnya itu disebut 10.000 mil ya, anggap aja 13.000 km, ya rasanya wajar lah ya, walau itu olinya cuma oli kualitas hydrotreat, oli grup 2 misalnya, karena ya bebannya ringan. Sementara di Indonesia nggak ada kan yang seperti itu ya. Orang kalau di tol ya antara gaspol, atau kalau luar kota ya berhenti kecepatannya naik turun, harus berhenti, harus berakselerasi. Kecepatan bervariasi antara misalnya ya 40 km per jam sampai 120 km per jam gitu ya, seperti itu kan. Nah pemakaian seperti itu akan membuat oli jadi cepat rusak. Nah balik lagi ya, realitanya kalau kita lihat di forum Bob is the Oil Guy, jarang sekali ada yang mengganti oli sampai sejauh itu, sampai 10.000 mil ya. Jadi kebanyakan orang itu malah gantinya adalah 5.000 mil atau 5.000 lebih sedikit. Jadi acuannya adalah 5.000 mil. Ya tentu kembali lagi ke soal mindset tadi. Kalau orang yang ngomong kilometer, gantinya 5.000 kilometer. Ya mindset ya, orang itu suka angka yang bulat-bulat. Tapi realitanya seperti itu. Dan kalau kita lihat di Bob is the Oil Guy, itu adalah kebiasaannya kalau habis drain ya, mereka akan kirim sampel olinya, contoh oli, sebagian dari olinya ke lembaga uji oli yang biasanya adalah Blackstone. Blackstone itu populer karena kalau memberikan opininya itu pakai bahasa yang enak ya, yang mudah dimengerti. Walau ada juga sih yang lain, tapi kalau di Bob is the Oil Guy kayaknya Blackstone itu yang paling populer. Nah di Blackstone sendiri juga biasanya juga menilai apakah olinya tersebut masih bisa dipakai lagi atau tidak. Jadi kalau olinya sudah rusak ya diomongin, oh ini ganti olinya sudah sesuai. Atau kalau misalnya olinya sudah terlalu buruk kondisinya ya, mau melihat dari kondisi oksidasi, melihat dari kondisi fuel dilution, terus diomongnya, oh nanti untuk berikutnya coba pakai kilometer lebih cepat ya. Atau kalau olinya masih cukup bagus, disarankan oh berikutnya bisa ganti oli yang sedikit lebih lama. Nah, seperti itu ya. Jadi di barat itu sudah umum untuk menggunakan acuan uji lab sebagai dasar ganti olinya. Kalau di Indonesia nggak ada ya, walau di grup oli besar sekalipun penulis nggak jumpai itu. Orang ya biasanya ngeyel, oh full sintetik 5.000 gitu ya. Terus diujikan oli, tapi yang diujikan cuma partikel toh, nggak ada uji anunya, apa jenengnya, oksidasinya, nggak ada fuel dilutionnya, HTHS nya, kinematic viscosity nya, nggak ada semua itu.
Padahal semua itu penting sekali untuk menentukan apakah orang ini ganti olinya sudah tepat atau terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi sayangnya seperti itu ya, ganti oli di Indonesia itu nggak kayak di luar negeri. Kalau di luar negeri dia kirim sampling oli, terus uji olinya yang lengkap ya, yang tentu saja nggak mungkin harga cuma 150.000, 250.000, nggak mungkin. Penulis lihat yang di Bob is no Oil Guy itu kalau nggak salah minim $35 sampai berapa ya, $90 atau berapa ya. Kalau rata-ratanya mungkin $50, karena kalau $35 tok kurang loh ya. Kayaknya $50 ya. $50, $45 gitu. Yang kalau dirupiahkan piro? 1,2 juta. Ya kita nggak bisa ya memang menuntut orang Indonesia itu bisa kayak orang Barat. Rasanya walau di grup oli besar sekalipun mustahil mengharapkan orang untuk melakukan uji oli dengan biaya 1 juta ke atas ya. Mereka pasti cari yang 1/10-nya. Ada yang 100.000, diambil yang 100.000 itu. Nggak akan pilih yang 1,1 juta. Tapi ya tentu dari hasil analisa olinya ya cuma uji partikel toh. Gimana bisa nyimpulkan? Ya nggak bisa ngomong oh olinya ini kemampuannya sudah berkurang, ini juga fuel dilusinya sudah terlalu parah. Gak iso. Oh oksidasinya sudah terlalu parah oli ini. Gak iso. Karena apa? Karena mereka bayarnya terlalu murah. Tapi balik lagi ya soal mengapa kok di luar 10.000 mil atau sementara di Indonesia pakai 10.000 km, itu rasanya lebih ke mindset ya. Orang itu suka yang genap-genapan. Sementara itu kalau realnya untuk mereka yang mampu bayar uji oli komplit ya tentunya ya, bukan uji oli ala grup oli di Indonesia, karena ala grup oli di Indonesia terlalu murahan ya. Jadi mereka bisa tahu persis berapa kilometer mereka harus ganti oli, dan itu tidak 10.000 km. Penulis lihat ada yang 7.000, 8.000 termasuk tinggi, yang 10.000 jarang. Yang pakai uji oli ya maksudnya ya. Kebanyakan adalah di atas 5.000, baik 5.000 mil atau 5.000 km. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.